Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini Selasa 10 Januari 2023, hari biasa, pekan biasa pertama. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam kisah Injil yang baru saja kita dengar hari ini, Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum dengan penuh kuasa. Kuasanya pun sangat dirasakan saat ia mengusir roh jahat yang merasuki seseorang yang ada di rumah ibadat itu. Orang yang kerasukan itu berteriak-teriak yang tentunya mengganggu kekusukan dalam berdoa orang di bait Allah. Kenapa bisa ada orang yang kerasukan roh jahat? Padahal sedang ada di dalam rumah ibadat. Rumah ibadat dikhususkan untuk berdoa dan menjadi tempat istimewa di mana Allah Maha Tinggi hadir dan kita memuji dan menyembahnya. Yesus sebagai Tuhan yang memiliki kuasa penuh atas rumah ibadat itu pun turun tangan. Ia mengambil kendali atas keadaan dan menunjukkan kuasanya dengan mengusir roh jahat yang merasuki seseorang itu. Yesus pun menghardiknya dengan mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Betapa leganya orang yang kerasukan roh jahat itu. Selama ini hidupnya terbelenggu, jiwanya terikat, ia tidak sadar sepenuhnya karena bukan diri seutuhnya yang mengendalikannya, tapi roh jahat itu. Tuhan Yesus hadir dan melepaskan belenggu pengaruh kuasa roh jahat itu. Maka ia sekarang bisa normal kembali, bisa memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam hal mana kita pernah terbelenggu, terikat, ia membuat kita tidak bisa lepas bebas dalam mengikuti Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh kasih. Kasih-Mu selalu baru dan nyata tiap saat untuk hidup kami. Semoga hidup kami sungguh dipenuhi oleh kasih dan damai-Mu saja, sehingga kami mampu menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan gembira. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.